Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Ini channel perdana saya untuk ngomongin kripto ya. Oke, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman semua, terutama nih kepada para trader yang biasanya berpatokan kepada sebuah sinyal yang biasanya yang diambil dalam sebuah greed and fear ya, karena greed and fear ini salah satu indikator atau indikasi sinyal untuk para trader mengetahui riwayat yang telah terjadi dalam pembelian atau penjualan kripto, mulai untuk hari ini atau kemarin atau bulan kemarin atau ya tahun kemarin. Jadi greed and fear ini sangat membantu teman-teman semua untuk mengetahui sebuah perjalanan atau histori sebuah kripto. Jadi biasanya teman-teman semua kan lebih sering lihat greed and fear itu di Google ya. Itu overall coin, untuk keseluruhan koin untuk semuanya ya. Jadi bisa dikatakan untuk semua koin gitu. Mau itu Bitcoin, Ethereum, dia disimpulkan menjadi satu. Nah, greed and fear-nya ketahuan lah. Contoh biasanya kita pergi ke Google kan ya. Contoh kita pergi ke Google, kita klik atau kita cari alamat greed and fear. Kebetulan tadi saya udah lihat greed and fear index altcoin atau Bitcoin ya. Nah, saya lihat yang Bitcoin yang ini atas ya. Greed and fear and greed crypto fear and greed index Bitcoin ya. Oke. Nah, ini biasanya digunakan para trader untuk mengetahui yang telah terjadi gitu ya. Nah, kemudian kita klik ini fear and greed index. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, bisa melihat sebuah sinyal atau sebuah riwayat yang telah terjadi dalam sebuah market. Jadi koin kripto ini pada detik ini atau saat ini dia sedang penguatan pembelian ya. Kalau netral itu biasanya di angka 50 teman-teman semua. Tapi kalau udah melewati 50, 60, 70 itu ada sedikit kenaikan pembelian. Ya, untuk saat ini adalah 72 lah. Anggaplah ini speedometer ya, 72 lah. Kemarin 73, berarti hari ini udah ada peningkatan lah gitu. Hampir sama seperti kemarin. Minggu kemarin 78. Nah, ini yang membuat Bitcoin mencapai ATH-nya, all time high-nya ya. Sehingga pembelian sangat kuat sehingga Bitcoin mencapai ATH-nya. Atau bulan kemarin terjadi damp parah ya, sehingga kebanyakan panic sell ya. Jadi speedometernya atau indikatornya turun menjadi penjualan semua ya. Jadi kalau merah itu kebanyakan jual, dan sedangkan kalau hijau itu kebanyakan beli. Nah, balik lagi teman kepada gambar yang ini. Ini saya sengaja membuat sebuah opening gambar seperti gambar yang ini. Ini bisa dikatakan quotes dari Warren Buffett ya, dan dilanjutkan dengan Lo Keng Hong ya, Warren Buffett-nya ya, Indonesia. Jadi kata-katanya seperti teman-teman, serakahlah ketika orang lain ketakutan dan takutlah ketika orang lain serakah. Jadi ketika kemarin teman-teman, kalau seandainya kemarin teman-teman beli last month di 28 itu, ketika orang lain pada panik ya, menjual, seharusnya kita harus serakah, kita harus beli banyak teman-teman ya, harus beli banyak. Jadi bulan sekarang ini ternyata pembelian sangat kuat ya. Contoh bulan kemarin Bitcoin menyentuh sekitar 39.000 dolar ya. Bulan sekarang mencapai ATH-nya bahkan sampai 67.000 dolar. Berarti perkataan Warren Buffett dan Lo Keng Hong ini masuk teman-teman ya. Nah, cara-caranya itu kita lihat dari indikator ini gitu, greed and fear-nya. Ketika indikator itu mulai agak merah, harusnya di situ kita beli yang banyak teman-teman. Kalau bahasa kasarnya buy the dip gitu ya. Jadi belilah ketika orang lain takut gitu, dan takutlah ketika orang lain serakah gitu ya. Jadi ketika pada panic sell harusnya kita beli banyak, dan ketika orang lain panik buy, beli kita harus take profit sih teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya mau sedikit sharing ya, gimana sih cara lihat greed and fear and greed lah ya, indeks di TradingView. Kan biasanya teman-teman hanya lihat di Google tadi ya, seperti tadi. Dan sekarang nih saya ingin sharing kepada teman-teman, masih banyak juga ternyata teman-teman saya, ataupun dulu juga saya termasuk yang belum tahu nih, nggak taunya di TradingView juga ada teman-teman, ada untuk melihat greed and fear.
Oke teman-teman semua yang belum pernah atau belum punya TradingView, teman-teman bisa download dulu di Google Play ya, TradingView. Oke, ini teman-teman ya, kebetulan saya udah download tapi belum diupdate. Oke, jadi teman-teman yang belum punya TradingView silahkan download ya, karena ini sangat berguna sekali untuk para trader untuk menganalisa sebuah cryptocurrency ataupun saham lainnya teman-teman. Oke, kembali lagi kepada poin kita yang Great and Fear ini teman-teman. Gimana sih cara kita untuk melihat pergerakan atau histori dari penjualan dan pembelian suatu koin tersebut? Ingat ya, di TradingView ini malah lebih detail teman-teman ya. Dia nggak overall semua koin, dia bisa per satu koinnya kita bisa lihat riwayatnya, riwayat pembelian dan riwayat penjualannya gitu. Oke, contoh kita mau di sini, saya mau lihat pergerakan dari Bitcoin ya. Oke, ini Bitcoin saya teman-teman ya, jangan lihat ini saya analisa saya. belum begitu hebat dalam analisa. Oke, jangan lihat analisanya tapi lihat gimana cara kita mengetahui untuk Great and Fear di TradingView. Oke, pertama-tama kita klik candlenya teman-teman. Kita klik candlenya sampai dia muncul tanda Bitcoin atas nih ya, ada tanda di matanya ini. Nah, kita klik 3 ini teman-teman, klik 3 bulatan, kemudian kita pilih yang keterangan simbol teman-teman ya, yang keterangan simbol. Oke, keterangan simbol, tek. Nah, kan sudah terlihat teman-teman. Di sini sudah mulai kelihatan ternyata saat ini Bitcoin sedang mengalami kenaikan pembelian teman-teman ya. Itu kita bisa lihat indikatornya menunjukkan dalam sebuah pembelian, bukan netral ya. Kalau netral itu berarti antara jual dan beli seimbang. Tapi kalau seandainya indikator ini mengarah ke pembelian, berarti pembeli dan penjual lebih banyak membelinya teman-teman. Oke, untuk saat ini juga Bitcoin udah nembus ya. Tadi pagi Bitcoin sempat jatuh di angka 59.000 sekian, kemudian dia naik lagi ke angka 62.000 sekian teman-teman. Oke, nah ini pun sama, ini hanya overall Bitcoin. Ini kita baru lihat dalam sebuah sistem pembelian Bitcoin. Tapi teman-teman di sini kita bisa lihat lebih detailnya lagi nih. Kita bisa lebih lihat detailnya lagi dalam kurun waktu 1 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, 15 menit yang lalu. Oke, gimana caranya? Nah, kita bisa lihat lebih detail. Oke, di atas itu ada namanya Bitcoin garis miring Tether US. Nah, itu ada tanda kotak .binance ya. Nah, tanda kotak yang ada panahnya itu teman-teman klik. Oke, yang di atas ini yang Bitcoin Tether US, ada Binance ini yang ada tanda kotak panah ke atas, teman-teman klik. Ini kita bisa lihat lebih detail teman-teman. Oke, nah ini Bitcoin USDT ya. Kebetulan saya main di Binance ya, jadi saya pakai Binance. Oke, di sini ya, sekarang Bitcoin di harga 62.000 sekian. Nah, di sini gimana cara kita bisa lihat lebih detail? Oke, di sini ada ikhtisar, ide-ide, dan teknikal. Nah, teman-teman pilih yang teknikal ya. Ikhtisar, ide-ide, teknikal. Teman-teman pilih yang teknikal. Nah, oke. Nah, di sini mulai kita bisa melihat teman-teman. Nah, di sini ada pergerakannya 1 menit yang lalu, 5 menit yang lalu. Nah, di sini sebuah rangkuman. Nah, contoh ya saya lihat dari 1 menit. Nah, 1 menit yang lalu ternyata masih kuat dalam pembelian teman-teman. 5 menit yang lalu, 15 menit yang lalu, nah kan masih kuat kan. 30 menit yang lalu, nah ternyata 30 menit yang lalu itu jauh lebih kuat teman-teman ya, sehingga dia mungkin naik tuh dari 61.000 ke 62.000 ya. Coba 1 jam yang lalu, nah 1 jam lalu belum begitu kuat dengan 30 menit yang lalu. 2 jam yang lalu, nah hampir sedikit ke netral nih teman-teman. 4 jam yang lalu, nah 1 hari yang lalu, oke, dia mulai gerak sedikit-sedikit. 1 minggu yang lalu, nah gitu ya. Ternyata dalam satu kurun waktu 1 minggu yang lalu Bitcoin masih dalam dikuasai oleh para pembeli ya teman-teman. Ini dalam rangkumannya, dan ini isolatornya, isolator penjualannya semakin kuat. Oke, di sini terlihat ada penjualan 3, netral 7, pembelian 1, rata-rata pergerakan. Oke, rata-rata pergerakannya ternyata masih banyak masih banyak dalam
orang yang beli teman-teman. Jadi jadi kesimpulannya dalam kurun waktu satu minggu, dia banding penjualan dan pembelian, oke, dibanding penjualan dan pembelian masih tetap banyak yang pembelian. Oke, ini sebuah rata-rata pergerakannya teman-teman ya. Jadi di sini jelas ya teman-teman, kita tidak hanya untuk melihat semua koin, tapi kita bisa lihat nih semua pergerakan koin gitu ya, nggak hanya dalam Bitcoin saja. Oke, jadi jelas ya teman-teman, di sini sudah kita tahu sedikit demi sedikit indikator TradingView yang bisa melihat sebuah pergerakan yang dinamakan Fear and Greed Index. Atau mungkin kita lihat ya, jangan Bitcoin aja, contoh kita lihat koin Ethereum. Oke, nah, Ethereum udah kelihatan di sini teknikalnya. Kita lihat di sini ada kotak tanda panah, kita klik. Nah ya, ini adalah sebuah riwayat pembelian dan penjualan di koin Ethereum teman-teman. Nah di situ, kan, 1 menit 5 menit yang lalu mulai banyak pembelian, rangkumannya ya, isolator netral. Oke, nah, kemudian rata-rata pergerakan masih didominasi kepada para pembeli teman-teman. Jadi insya Allah semoga ini salah satu indikasi, satu sinyal untuk kenaikan altcoin, karena biasanya money flow-nya itu ketika Ethereum naik, biasanya altcoin pun ikut naik teman-teman ya. Jadi sekian itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi teman-teman yang biasanya hanya tahu Greed and Fear Index yang hanya di Google saja, ingat ya, itu teman-teman hanya sebuah rangkuman semua koin. Nah, tapi di sini di TradingView kita bisa lihat lebih detailnya, hanya 1 menit yang lalu, 5 menit yang lalu. Tapi teman-teman ingat, Greed and Fear ini tidak bisa juga dipatokan sebagai sinyal. Ini hanya sebuah riwayat ya. Ya, sama sepertinya kita memakai sebuah indikator seperti moving average, exponential moving average ya, MACD, itu semua sebuah sinyal yang menggambarkan masa lalu yang telah terjadi ya, bukan yang akan terjadi. Jadi TradingView ini sangat membantu kita untuk menganalisa teman-teman ya, menganalisa yang telah terjadi. Jadi kita bisa lihat nih apa yang akan terjadi dan kita bisa siap-siap menganalisa, oh yang akan terjadi akan seperti ini gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit sharing dari saya teman-teman. Mohon maaf kalau seandainya saya banyak salah, karena saya juga masih belajar. Semoga channel ini semakin ada perkembangan, semoga juga saya bisa upload lagi konten-konten selanjutnya. Terus dukung channel ini teman-teman, karena selanjutnya saya akan bikin hal-hal yang mengenai tentang kripto kedepannya. Oke, dan semoga teman-teman yang koinnya masih nyangkut, terutama di altcoin, kejemput sekarang atau kejemput yang akan datang, dan Ethereum kembali meningkat dan Bitcoin sideways. Oke, dan semoga teman-teman juga dapat take profit yang besar. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.